Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi AMD diem-diem udah ngeluarin Ryzen 5000 G series. Dan kali ini gue mau membahasnya di video kali ini. Yang ada di gue ini adalah AMD Ryzen 5 5600G. Jadi kalau gitu langsung aja kita bahas, kita kenalan dulu dengan arsitekturnya seperti apa. Apakah ada perbedaan dari G series dan 5000 series yang sebelumnya. Mungkin kita udah pada tahu ya, kalau AMD Ryzen buntutnya itu ada huruf G-nya, itu menandakan CPU ini memiliki integrated graphics atau biasa kita mengenalnya itu dengan sebutan EPU. Yang membedakan di sini adalah code name-nya. Code name dari CPU ini adalah Cizen. Untuk kalian pengguna laptop Ryzen 5000 series rasanya akan familiar. Ini emang code name yang sama. Cizen ini memiliki maksimal 8 core 16 thread dengan iGPU Radeon Vega maksimal 8 compute unit. Berbeda dengan firmware di Ryzen 5000 series yang mampu memiliki 16 core 32 thread. Akan tetapi nggak memiliki iGPU sama sekali. Untuk arsitektur, CPU ini udah menggunakan arsitektur Zen 3, yang dimana kita udah sama-sama tahu ya kalau Zen 3 ini punya IPC yang emang kenceng banget. Dengan begini, Ryzen 5000 G series bisa menjadi CPU gaming sekaligus CPU yang ready to use. Karena tanpa colok kartu grafis pun udah bisa jalan. Bahkan bisa juga untuk iseng nge-game dengan EPU yang kita udah tahu cukup kencang untuk handle beberapa game. Jadi berbeda ya dengan G series sebelumnya yang kita tahu biasanya selalu dikasih arsitektur satu generasi di bawahnya. Contohnya aja kayak AMD Ryzen 3000 G series. Seperti di Ryzen 5 3400G misalkan. Itu arsitekturnya masih Zen Plus. Sementara kalau kita bandingin ke Ryzen 5 3600 untuk versi yang non G-nya, yang non EPU, itu udah menggunakan Zen 2. Jadi meski sama-sama masuk di keluarga 3000 series, si 3400G-nya masih tetap menggunakan arsitektur yang satu level di bawahnya. Gua rasa 5000 G series ini jadinya ya seperti ada bonus iGPU-nya gitu, atau seperti ada bonus GPU entry levelnya. Misalkan kalian mau beli 5600X tapi mau ada iGPU-nya, ya jawabannya adalah Ryzen 5 5600G. Cuma tetap ada kekurangannya dari package si 5000 G series ini, yaitu adalah soal PCIe LAN. Total PCIe LAN emang banyak, ada 24, tapi ini belum mendukung PCIe Gen 4. Jadi PCIe LAN-nya masih Gen 3. Ini akan melimit bandwidth untuk GPU yang udah PCIe Gen 4 dan tentu melimit SSD dengan PCIe Gen 4. Jadi untuk sekarang semacam ada dua opsi nih. Kalian pingin 5600X gitu ya, yang punya PCIe Gen 4 tapi nggak ada iGPU-nya, atau kalian mau ambil G series yang ada iGPU-nya tapi kalian nggak dapetin PCIe Gen 4. Dengan asumsi CPU yang kalian incar itu maksimal 8 core ya, karena kalau di atas 8 core ya udah ada 5900X dan 5950X yang emang udah no debat lah bisa dibilang. Oke, untuk line up Ryzen 5000 G series itu ada Ryzen 5 5600G dan Ryzen 7 5700G. Unit yang ada di gua ini adalah Ryzen 5 5600G. Untuk seri ini dia punya 6 core 12 thread dengan Radeon Vega 7 compute unit. Clock CPU ada di angka 3,9 GHz untuk base clock dan boost di 4,4 GHz. Default rating di 65 watt dan masih bisa di overclock lagi. Spek ini cukup identik dengan Ryzen 5 5600X sebetulnya, bahkan base clocknya lebih tinggi sedikit, tapi cache-nya lebih kecil. Dan tentu ada EPU-nya tadi ya. Clocknya di 1,9 GHz untuk EPU-nya. Sementara untuk 5700G adalah versi 8 core 16 thread dengan Vega 8 compute unit. Baik Ryzen 5 atau Ryzen 7 mendapatkan cooling bawaan yaitu Ride Style. Cooling yang paling basic ya dari AMD saat ini untuk rating 65 watt. Lalu untuk menggunakan AMD Ryzen 5000 G series itu kalian bisa menggunakan motherboard AMD soket AM4 dengan chipset 400 atau 500 series. Yang penting BIOS-nya itu udah diupdate ke versi 1203 patch B atau yang lebih baru ya. BIOS ini udah public sih untuk sekarang ini di beberapa motherboard, tapi kalau dari AMD ini sih bilang untuk seluruh motherboard itu bisa dipastikan tanggal 5 Agustus 2021 BIOS-nya udah bisa diupdate. Langsung aja deh ke sistem tes ya. Untuk test bednya di sini gue menggunakan AMD Ryzen 5 5600G tentu, motherboardnya Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi, RAM Kingston Fury Renegade 2x8GB DDR4 4600 MHz, Samsung SSD 870 EVO 1TB, power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Skenario pengujian di sini gue akan pakai stok coolingnya aja
aja ya, kalau kalian bingung RAM yang gue pakai itu 4600 MHz, yaitu karena performa CPU akan sangat berpengaruh dari kecepatan RAM-nya. Dan gue akan tes juga sampai mana potensinya dengan RAM ini. Tentu DDR4 2400, DDR4 3600 atau 4000 MHz itu juga termasuk ke dalam pengujian, karena gue tinggal tuning-tuning aja lewat BIOS untuk memorinya nanti. Tapi untuk CPU itu gue biarin jalan default aja, nggak di overclock sama sekali, karena memang gue ingin tahu jika CPU ini dipakein cooling bawaannya langsung dari AMD dan ya out of the box aja begitu. Paling yang akan di overclock nanti akan gue coba itu adalah di bagian EPU-nya aja. Jadi untuk CPU nggak gue OC, tapi EPU kita akan coba OC menggunakan stock cooling doang. Jadi gue akan kasih unjuk BIOS dulu ya, karena semua pengaturan ini, pengaturan overclockingnya, memorinya, itu gue semua setnya lewat BIOS. Meskipun sebenarnya bisa sih disetting lewat AMD Ryzen Master, tapi menurut gue lebih enak aja kalau semuanya sekaligus, karena untuk pengaturan memori itu memang paling enak menurut gue lewat BIOS daripada pakai Ryzen Master. Jadi sekalian aja lah semuanya lewat BIOS. Sekarang kita cek dulu ya untuk settingnya gue tuh seperti apa. Oke, jadi ini adalah tampilan BIOS dari B550F Gaming Wi-Fi ya untuk ROG Strix. Ini kalau kalian lihat juga BIOS-nya itu udah menggunakan combo V2 1203B untuk AGESA versionnya. Oke, untuk settingnya ini gua nanti untuk di AI Overclock Tuner ini gua akan menggunakan DOCP atau XMP ya biasanya kita tahunya, tapi kalau di motherboard ROG untuk AMD dia sebutannya DOCP. Nah, di sini RAM gua kan XMP-nya itu DDR4 4600. Ini nanti gua akan pakai juga, tapi sebenarnya RAM-nya itu dia ada dua tuh untuk profilnya, yang satu 4600, satu lagi DDR4 4000, dua-duanya CL19 ya. Nah, nanti gue akan pakai begini, DDR4 4000 sama DDR4 4600. Untuk DDR4 4000 nya itu gue FCLK frekuensinya ini akan gue set di 2000 ya, jadi sinkron 2000 itu sama dengan 4000 MHz. Untuk CPU core ratio nya itu gue biarin aja auto, dan untuk setting di 3600 nya juga ini gue sesuaikan. Untuk yang 3600 ini berarti di 1800 kayak gini nanti kurang lebih ya. Tapi untuk 3600 nya itu timingnya akan gue ubah di CL16 di sininya, di 16 18 18 18 38 kayak gitu. Tapi untuk yang 4000 sama 4600 nya gue akan menggunakan timing dari XMP. Nah, untuk yang OC nya nih, untuk OC EPU nya itu ada di sebelah mana? OC EPU nya itu ada di bagian GPU boost ini. Nah, ini bisa di set ke manual mode. Habis itu dari auto GFX clock frekuensinya itu kalian bisa set di 2000 gitu. Gue sih dapat stabil maksimumnya itu ada di 2200 ya, ada di 2200. Jadi gue menggunakan ini. Terus abis itu juga kalian bisa setting untuk GFX core voltage nya ini sekitar di 1,2 volt untuk GFX nya. Abis itu SOC nya juga kalian bisa set di 1,2 volt. Ini sih setting yang gue dapat yang paling pas buat harian ya. Lalu untuk DRAM voltage-nya ini ngikutin dari XMP aja kayak gitu, nggak diubah lagi sama sekali. Lalu bagaimana untuk VRAM? Untuk pengaturan VRAM ada di sebelah mana? Kalian untuk pengaturan VRAM itu bisa masuk ke sebentar. Nah ya, untuk ke bagian sini di NB configuration ya. Kalau motherboard ROG ada di tab advance NB configuration. Habis itu ada UMA frame buffer size. Ini kalian bisa ganti dari auto jadi 2 GB atau 4 GB. Di sini kalau motherboard ROG sih maksimum bisa sampai 8 GB. Tapi saran gue sih di 2 GB aja atau di 4 GB aja, karena memang ya iGPU-nya juga kan nggak sekencang itu. Jadi buat apa juga pakai gede-gede. Jadi biasanya sih pakai di 2 GB aja. Kurang lebih segitu sih penjelasan gua untuk setting-settingnya ya. All in one semua lewat BIOS. Jadi kalau kalian mau ikutin, mungkin kalian bisa ikutin. Tapi ini untuk memori RAM, tergantung kit memori RAM kalian juga ya. Kalian nggak bisa paksain langsung di DDR4 4000 karena ya setiap RAM punya kemampuannya masing-masing, sendiri-sendiri, beda-beda. Karena ini kan XMP-nya aja udah 4600 gitu. Jadi kalau gue pakai profile yang 4000 pun sebenarnya dia udah agak sedikit downgrade. Tapi nanti gue akan coba juga untuk setting di 4600.
Oke, semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian benchmark ya. Tapi sorry banget untuk di video kali ini gue nggak compare ke CPU lain yang punya integrated GPU dikarenakan keterbatasan waktu juga. Dan emang gue lagi nggak pegang untuk APU yang lainnya karena semua APU yang lama itu memang udah sempet gue jual yang gue simpen ya. Dan untuk integrated GPU-nya Intel kalau harus gue compare, apalagi compare ke game sih, harusnya kalian udah tahu jawabannya siapa yang unggul ya. Dan untuk di editing gitu kayak Adobe Premiere juga kayak export atau encodernya kalian juga seharusnya udah tahu lebih unggul yang mana, karena memang nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan di APU-nya kali ini. Jadi kita lihat potensinya aja ya berdasarkan konfigurasi memori RAM-nya itu untuk APU-nya seperti apa. Oke, kita mulai dari Cinebench R15. Ada perbedaan minor antara DDR4 2400 ke speed yang lebih tinggi. Cinebench R15 emang nggak sebegitunya memori intensif, jadi kalau bicara mengenai performance CPU, bisa kalian lihat kalau single core-nya sangat tinggi ya. Dan performa multicore-nya ini identik dengan Ryzen 5 5600X. Menariknya, DDR4 4000 bisa jalan dengan FCLK 1:1 di CPU ini, dan DDR4 4600 masih bisa running di sini meski FCLK jalan di 1:2 atau nggak sinkron. Cinebench R20 juga kurang lebih begitu. Perbedaannya minor banget karena emang skenario ini hampir nggak berasa sama sekali sih untuk kemampuan memori RAM. Single core juga bisa kalian lihat udah sangat bagus di sini. Lalu Adobe Premiere, skenario ini tentu akan memanfaatkan CPU, GPU, dan cukup memori intensif juga. Untuk playback, Radeon udah nampak cukup baik editing meski ini adalah level iGPU. 4K dengan kualitas tengah masih bisa jalan dengan baik selama layernya itu nggak terlalu numpuk. Untuk render, OpenCL Radeon emang belum sebaik itu jujur aja. Jadi masih perlu agak sabar untuk ekspor ya. Cuma kalian bisa lihat di sini kalau peningkatan kecepatan RAM itu dapat mengimprove hampir 1 menit untuk ekspor. Ini peningkatan yang pesat. Tapi gua rasa optimalnya itu emang di range 3600 MHz. Ya tipikalnya Zen 3 sih, tapi oke banget bisa lolos ekspor Adobe di DDR4 4000 dan 4600 MHz. Untuk Blender di sini gue render dengan CPU only. Di sini kalian bisa lihat kalau peran memori RAM juga cukup membantu ya. Cuma kalau di sini kelihatannya FCLK cukup berpengaruh. DDR4 4600 dengan FCLK yang nggak sinkron ngebikin render jadi lebih lelet dari DDR4 4000 yang FCLK-nya 1:1. Lalu 3D Mark Firestrike, sekarang kita masuk ke APU performance-nya nih. Gua juga akan masukin untuk skor OC APU-nya. Seperti biasa kemampuan memori sangatlah penting. Kalau kalian pakai DDR4 2400, emang kelihatannya pelan ini APU. Tapi performanya bisa naik jadi lumayan banget setelah RAM-nya naik di 3600 MHz. Apalagi kalau DDR4 4000 dan APU-nya di OC lagi. Menariknya, gue masih bisa lolos benchmark untuk DDR4 4600 di sini, meski FCLK-nya 1:2. Suatu perkembangan yang bagus banget untuk AMD kali ini di bagian memori. Untuk 3D Mark TimeSpy, kalau ngelihat skor benchmark ini, kelihatan juga kalau optimize-nya itu baru terasa di 3600 MHz. Tapi kalau mau ditweak bisa coba ke DDR4 4000 MHz dan OC lagi APU-nya. Kalau buat standar optimize sih DDR4 3200 gua rasa juga udah lumayan nendang sih. Lalu untuk powernya nih, saat menjalankan game ini powernya masih berjalan pada rating 65 watt ya, meski APU-nya udah di OC ke 2,2 GHz. Gua rasa powernya baru akan liar kalau kita OC CPU-nya, tapi terhubung gua cuma pakai stock cooling, segini aja udah lebih dari cukup. Lalu thermal, nah ini nih, meski powernya rendah di 65 watt, bahkan lebih sering di bawah itu ya tadi, CPU ini kelihatannya agak sensitif. Jadi biarpun rating TDP rendah, ini termasuk panas sih. Panasnya ini karena voltasenya bisa melonjak tinggi ke 1,5 volt. Tapi AMD sendiri bilang untuk CPU AMD 65 watt suhu masih aman dan bisa ditoleransi banget apabila masih di bawah 95 derajat Celcius. Jadi meski ini termasuk panas, gue bisa maklum apalagi ini stock cooling ya kan. Oh ya, kalau untuk pengujian game ini gue nggak akan masukin untuk RAM 4600 MHz sih sebenarnya, karena setelah gue cek lewat game itu ada beberapa game yang memang berjalannya nggak stabil. Kadang-kadang dia bisa jalan terus, kadang-kadang dia bisa crash. Tapi ini udah jadi sesuatu yang menarik banget sih ngelihat AMD Ryzen bisa booting, bisa jalan dual channel DDR4 4600 MHz. Itu udah sesuatu yang luar biasa. Jadi gue yakin udah bakalan kelihatan juga ya perkembangan dari AMD gimana ke depannya nanti. Karena pada speed tersebut paling enggak benchmark sintetik tuh udah pada lolos semua. Oke, game pertama Valorant. Settingnya ini adalah low ya, resolusi semua gue jalanin di Full HD.
Pada game ini kalian bisa lihat kalau peningkatan saat kita menggunakan memori yang kencang ditambah OCEPU-nya itu bisa naik sampai 30 fps. Ini udah ready banget sih kalau emang lo mau pakai monitor 144 Hz karena rata-ratanya bisa 190. Lalu Far Cry 5. Far Cry 5 ini settingnya gue pakai di low juga 1080p. Pada game ini Ryzen 5 5600G memiliki potensi untuk bermain game AAA di 30 fps selama kalian menggunakan memori seenggaknya 3200 MHz ke atas. Jadi kalau emang mau default nggak di OC sama sekali gitu, paling nggak jangan pakai RAM 2400. Kalau di OC ini akan jauh lebih stabil lagi. Ini 1080p loh ya, bukan 720p. Dan segini baru Vega 7-nya, belum Vega 8. Death Stranding pun 1080p masih bisa. Tentu ya kalau setting gue ini settingnya tetap rata kiri. Karena ya mau gimana pun pasti nggak bisa juga setting rata kanan. Paling nggak game AAA bisa dimainin tanpa frame rate slideshow. Kalau pakai RAM 2400 sih emang kurang enak. Kalau mau lebih aman sih sebenarnya di OC juga EPU-nya. Lalu Shadow of the Tomb Raider, settingnya rata kiri juga 1080p. Nah game ini agak unik nih. Karena peningkatannya kelihatan banget setelah RAM-nya dioptimalkan dan di OC EPU-nya. Sejauh ini game AAA masih bisa libas 30 fps semuanya ya, rata-rata di 1080p. Aman untuk iseng-iseng namatin game. Lalu Godfall, setting low di 1080p. Gimana untuk game yang punya fitur FSR seperti ini? Tenang aja, EPU juga bisa kok pakai FSR. Jadi untuk game seperti Godfall kalian bisa dapetin extra performance di sini. DDR4 2400 pun udah bisa 30 fps. Tapi ya 1080p FSR itu rasanya memang agak ngeblur gambarnya. Cuma kalau monitor kalian di 21 atau 22 inch gua rasa masih bisa sedikit ditoleransi. Oke, kayaknya udah cukup banyak yang gue bahas. Kayaknya sampai ke bagian harga dan kesimpulan aja lah ya untuk AMD Ryzen 5 5600G. Untuk harga, ini harga resmi di Indonesia yaitu adalah Rp4.499.000 itu SRP dari AMD Indonesia. Jujur aja sih gue kangen sih sama harga EPU Ryzen 5 yang harganya tuh di 2,5 jutaan. Kalaupun lagi naik ya mepet-mepet hampir 3 juta gitu kayak harganya 3400G. Tapi ya harga dari 5600G ini bahkan persis banget seperti harga dari Ryzen 5 5600X. Identik banget. Tapi kalau bicara identik dari segi harga, gue juga bisa bilang emang sebetulnya performance CPU-nya pun sangat identik, baik itu 5600G dan 5600X. Nggak seperti Ryzen 5 3400G ke Ryzen 5 3600 yang emang perbedaan performance-nya jauh banget lah. Gue mau sebut ini adalah 5600X yang ada bonus GPU-nya, tapi ada poin yang bikin greget karena PCIe Gen 4 masih absen. Terlepas dari itu, poin menarik CPU ini adalah di bagian memorinya yang kali ini improve cukup baik. DDR4 4000 FCLK 1:1 bisa dijalankan dengan baik, bahkan 4600 MHz masih lolos benchmark. Ini cukup membuktikan kalau AMD tetap perbaiki apa yang kurang dari mereka sebelumnya. Oke, kurang lebih segitu pembahasan gue untuk AMD Ryzen 5 5600G. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik dengan EPU kali ini? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.